Halo Sobat Tech, balik lagi di channel YouTube-nya Tech ID. Pada kesempatan kali ini, tim Tech ID kedatangan sebuah laptop gaming yang bisa disebut sebagai mbahnya Asus ROG, MSI, Acer Predator, dan berbagai laptop gaming lainnya. Ya, di samping saya sudah ada sebuah laptop terbaru dari Dell, yakni Alienware M15. Dan khusus yang sekarang kami ulas ini adalah yang menggunakan prosesor Ryzen. Nah, apakah kalian penasaran bagaimana performa laptop gaming yang satu ini? Kalau misalnya kalian penasaran, pastikan simak video ini sampai habis. Seperti yang kalian ketahui, Dell itu sudah lama tidak membawa produk Alienware mereka ke Indonesia. Mungkin kala itu mereka melihat landscape bisnis laptop gaming di Indonesia itu masih kurang menggiurkan. Tapi di 2021 ini, mereka membawa total 4 varian sekaligus Alienware ke Indonesia. 2 varian menggunakan prosesor Intel dan 2 varian lagi menggunakan prosesor AMD. Nah, yang ada di sebelah kiri saya saat ini adalah merupakan yang versi AMD Ryzen. Dell menyebutnya sebagai Alienware M15 Ryzen Edition R5. Tapi kalian gak usah terkecoh karena ada emblem R5 di belakang laptop ini bukan berarti laptop ini menggunakan Ryzen 5. Tapi laptop ini sudah dibekali dengan prosesor AMD Ryzen 7 terkini. Kami akan mulai ulasan kali ini dengan desainnya. Tidak seperti laptop gaming lainnya, laptop ini terkesan lebih membulat. Hal ini dikarenakan bagian belakang dari laptop ini yang merupakan pembuangan angin memiliki bentuk yang membulat. Bagian engsel layarnya tidak berada tepat di bagian belakang laptop, tapi berada sekitar 4 atau 5 cm dari bagian bodi belakang. Engselnya pun cukup kokoh untuk menahan beban layarnya di berbagai sudut pandang. Untuk skema layar, mereka memiliki 2 warna untuk laptop ini. Di bagian luar terdapat warna abu-abu, sedangkan di bagian dalam memiliki warna hitam. Mereka menyebutnya sebagai Dark Side of the Moon. Menurut kami, perpaduan warna ini membuat tampilan Alienware M15 Ryzen Edition R5 ini menjadi sedikit classy. Di bagian penutup layar, terdapat sebuah logo kepala alien yang sudah mereka gunakan semenjak brand ini dibuat. Logo ini juga memiliki lampu LED yang dapat diatur oleh pengguna. Selain di bagian penutup layar, logo ini juga terlihat di bagian bodi dalam, yang juga berfungsi sebagai tombol power. Sama seperti di bagian luar, logo ini juga memiliki LED yang akan menyala saat laptop dalam keadaan menyala. Kesan minimalis juga terlihat di semua bagian laptop ini, karena tidak terlalu banyak emblem-emblem di laptop ini. Kita hanya akan melihat tulisan M15 yang tersamar di bagian penutup layar, serta tulisan Alienware di bezel bawah layar. Laptop ini juga hadir dengan cukup banyak lubang ventilasi. Di bagian atas keyboard terdapat lubang angin yang cukup besar, yang berfungsi sebagai intake. Begitu juga di bagian bawah yang terdapat lubang angin yang cukup besar dan memiliki fungsi yang sama. Sementara untuk lubang pembuangan, terdapat 4 lubang yang dipersiapkan di laptop ini. 2 terdapat di bagian belakang dan 2 lagi masing-masing di kiri dan di kanan. Dell menggunakan sistem pendinginan yang cukup baik dengan hadirnya 2 kipas yang diklaim 10% lebih baik dari pendahulunya. Selain itu, terdapat juga beberapa heat pipe besar yang dapat mengantisipasi panas dari CPU dan GPU. Untuk port, di sebelah kiri terdapat 2 USB 3.2 Gen 1 Type A, sementara di bagian kanan terdapat 1 port LAN 2.5 Gbps serta jack audio 3,5 mm. Sementara itu, di bagian belakang terdapat 1 USB 3.2 Gen 2 Type C, 1 port USB 3.2 Gen 1 Type A, dan sebuah port HDMI 2.1, serta ada juga charging port. Dan uniknya, di bagian ujung chargernya terdapat LED yang bersinar ketika tersambung dengan listrik. Untuk layarnya, Dell menyematkan layar berpanel IPS di laptop yang satu ini. Ukurannya 15,6 inci dan memiliki resolusi QHD. Selain itu, refresh rate-nya nih sudah menyentuh angka 240 Hz dan response time-nya ada di 2 millisecond. Tak ketinggalan terdapat juga fitur Nvidia G-Sync. Ya wajar lah ya, soalnya di laptop ini memang sudah menggunakan GPU-nya Nvidia RTX 30 series. Tapi yang lucunya nih, kami menemukan bahwa panel ini juga mendukung AMD FreeSync. Nah, fitur ini bisa kalian temui ketika kalian mengubah settingan GPU kalian dari discrete ke IGP. Nah, saat IGP ini aktif, layar ini akan mendeteksi layarnya sebagai AMD FreeSync. Untuk sebuah laptop gaming, kalian akan mendapatkan bezel yang sangat tipis di sisi kiri, kanan, serta atas.
Sedangkan di bagian bawah terdapat bezel yang cukup besar. Meski bezelnya tipis, Dell juga masih dapat menyematkan kamera di bagian atas yang juga memiliki teknologi pemindai infrared untuk mengaktifkan fitur Windows Hello Face. Dan untuk kameranya sendiri, kami sedikit agak kecewa ya. Soalnya nih, meski dalam keadaan cahaya yang baik, kualitas gambar yang dihadirkan cukup buruk. Kameranya memiliki resolusi 0,9 megapiksel dengan perekaman video maksimal di 720 piksel. Meski demikian, kamera ini cukup untuk melakukan rapat atau saat kita lagi belajar di rumah. Tapi jangan harap kalian melakukan live streaming menggunakan kamera ini ya. Satu lagi nih, yang saya suka dari laptop ini adalah mikrofonnya yang cukup baik. Jadi meskipun kalian tidak menggunakan mikrofon eksternal, hasil dari mikrofon yang satu ini cukup baik untuk melakukan rekaman. Speaker yang ada di laptop ini pun terbilang sangat kencang di kelasnya. Hal ini mereka berhasil pertahankan semenjak awal mereka membuat laptop gaming. Ada juga fitur virtualisasi lokasi arah datang suara yang membuat kita sedikit curang saat bermain game FPS secara online. Tapi fitur ini bisa diaktifkan atau dinonaktifkan melalui software bernama Alienware Command Center. Keyboard yang ada di laptop ini juga sangat nyaman untuk digunakan. Key travelnya memang sedikit agak tinggi, namun tetap responsif. Sementara itu, keyboardnya memiliki berat yang cukup di mana tidak terlalu membuat jari pegal saat sesi bermain game yang cukup panjang. Keyboardnya sendiri memiliki tipe TKL, serta terdapat 3 zona pencahayaan RGB yang dapat dikonfigurasi oleh pengguna melalui aplikasi Alienware Command Center. Dan yang paling menarik adalah hadirnya 4 tombol shortcut tambahan, yakni mute unmute mikrofon, mute unmute volume, serta volume up dan down. Beralih ke spesifikasi, unit yang kami ulas menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 5800H. GPU-nya sudah menggunakan Nvidia RTX 3060, memiliki RAM 32GB, dan memiliki penyimpanan SSD M.2 NVMe 1TB. Konfigurasi lain yang disediakan adalah hadir dengan prosesor yang sama, namun memiliki GPU Nvidia RTX 3070. Sementara dua lainnya akan menggunakan prosesor Intel generasi ke-11 dengan konfigurasi GPU RTX 3060 atau RTX 3070. Untuk pengujian kali ini, kami menggunakan dua mode, yakni mode standar dan mode full performance. Terdapat beberapa peningkatan performa saat kami mencoba kedua mode tersebut, dan berikut ini hasil benchmark yang telah kami lakukan. Di 3D Mark misalnya, untuk pengujian Time Spy, terdapat perbedaan performa sekitar 3,5% antara kedua mode ini. Sedangkan di Firestrike, terdapat perbedaan sekitar 3%. Terakhir, di PC Mark 10, perbedaan skornya ada di kisaran 5,6%. Di sisi lain, saat kami menguji menggunakan Blender dengan file test BMW, terdapat perbedaan yang cukup terasa. Saat menggunakan mode standar, laptop ini membutuhkan waktu 3 menit 50 detik untuk merender file ini. Sementara untuk mode full speed membutuhkan waktu sekitar 3 menit 42 detik. Perbedaannya ada di kisaran 3,6%. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara mode standar dan mode boost rata-rata peningkatannya ada di 3,5%. Beralih ke pengujian Cinebench, setelah pengujian 10 kali, kami melihat ada perbedaan setelah tes ketiga, di mana akan ada penurunan performa. Hal ini wajar, mengingat suhu dari laptop ini akan mencapai titik atas setelah penggunaan selama beberapa menit. Lalu akan menjadi stabil dan bahkan jika beruntung suhunya akan kembali turun sehingga performanya akan meningkat. Pengalaman bermain game di laptop ini juga sangat mengasihkan. Dengan menggunakan perpaduan performa yang jamik, kami dapat melahap beberapa game tanpa masalah di resolusi Full HD. Bahkan, di beberapa game dapat berjalan tanpa masalah di resolusi QHD. Dan berikut ini hasil pengujian kami. Di beberapa game dengan judul e-sport, hasil FPS yang kami dapatkan di resolusi FHD ada di kisaran 400 FPS atau lebih. Terlebih lagi, dipadukan dengan layar refresh rate 240Hz, kalian akan dapat bermain secara kompetitif. Sedangkan di berbagai pengujian game AAA, Alienware M15 Ryzen Edition R5 ini memiliki rata-rata FPS yang playable. Bahkan kami dapat mengaktifkan pengaturan tertinggi beserta penggunaan ray tracing dan masih memiliki FPS di atas 60 FPS. Selama kami bermain game, kami merasa sangat nyaman tanpa adanya hotspot yang terlalu berlebih. Kami dapat nyaman bermain tanpa harus kepanasan setelah sesi gaming lebih dari 3 jam non-stop. Sementara untuk pengujian SSD, kami mendapatkan kecepatan yang cukup baik. Kecepatan read-nya ada di kisaran 3200 Mbps, sedangkan untuk kecepatan write-nya mencapai 2900 Mbps. Tapi,
Ada beberapa keluhan kami soal laptop yang satu ini. Yang pertama adalah suara kipasnya, yang menurut kami bisa disandingkan dengan suara mesin helikopter. Ya, kalau misalnya kalian masuk ke mode turbo atau kecepatan paling tinggi nih, itu suara kipasnya sangat tinggi. Ya, kalau misalnya kalian ingin bermain game tanpa headset, itu pasti mengganggu ya. Tapi kan kebanyakan gamer itu kan bermain game menggunakan headset. Jadi masalah ini tidak terlalu besar sih menurut kami. Keluhan kedua kami di laptop gaming ini adalah masa pakai baterainya yang terlalu pendek. Ya, tapi memang sih beberapa vendor lain juga tidak terlalu memperdulikan masa pakai baterai dari laptop gaming mereka. Di pengujian kami nih menggunakan GPU-nya yang RTX 3060 always on. Dengan konfigurasi ini nih, baterainya tuh hanya dapat bertahan 3 jam lebih sedikit. Ya, itu sangat pendek sih kalau misalnya untuk kalian bawa laptop ini keluar-keluar. Tapi jangan khawatir, kalian bisa mengakalinya dengan meng-switch dari GPU yang RTX 3060 ini ke IGP. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan IGP ini, ya masa baterainya masih tolerable lah. Dalam pengujian kami, laptop ini berhasil ada di kisaran 6 jam sampai 6 jam setengah. Jadi ya lumayan lah kalau kalian cuma pengen bawa laptop ini buat kerja, kalian bisa mendapatkan waktu pakai sekitar 6 jam. Dan keluhan ketiga kami nih, Del, kenapa kalian itu menyematkan konfigurasi total kalian adanya di BIOS, bukan di aplikasi? Padahal nih ya, kalau misalnya pengguna awam, itu kan nggak mungkin ya ngoprek-ngoprek BIOS. Ya kecuali kayak kami ya, yang benar-benar nge-review laptop, kami liatin tuh gimana settingan performa laptop ini biar bisa semaksimal mungkin. Kami bakal menuju BIOS. Sedangkan untuk pengguna biasa, kan itu nggak pernah ya masuk ke BIOS. Jadi ya kami harap sih ke depannya kalian tuh bisa memasukkan pengaturan manual full di aplikasi kalian. Jadi pengguna awam pun bisa mendapatkan performa terbaik dari laptop yang satu ini. Nah, tadi kan kita udah membahas desainnya, performanya, daya tahan baterainya, dan apa keluhan kami saat menggunakan laptop ini. Kalian pasti bertanya dong, harganya berapa sih? Nah, untuk versi yang kami uji saat ini yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 dengan VGA-nya itu RTX 3060, itu kisaran harganya ada di 39,09 juta. Sedangkan kalian yang ingin menggunakan prosesor Intel dengan GPU yang sama nih, RTX 3060, itu harganya ada di 41,9 juta. Sedangkan nih, jika kalian mencari laptop yang memiliki GPU yang lebih bertenaga, ada varian yang RTX 3070. Dan jika kalian memilih yang menggunakan prosesor Ryzen 7, kalian akan mendapatkan harga di 46,09 juta. Tapi di sisi lain nih, kalau misalnya kalian ingin menggunakan yang versi Intel dan menggunakan RTX 3070, harganya tuh ada di kisaran 48,09 juta. Nah, bagaimana sahabat tech? Apakah kalian tertarik untuk membeli laptop yang satu ini? Ya, kalau menurut kami, ini merupakan salah satu laptop gaming terbaik yang ada di pasaran saat ini. Jadi, tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Kalian mau bertanya soal laptop ini juga boleh kok. Selain itu, jangan lupa juga buat like dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.